Ajay yang merupakan seorang pria memiliki hobi mengintip akan memaksa korban untuk memberikannya sejumlah uang dengan ancaman akan memviralkannya. Mau tidak mau korban akan memberikan uang yang disebutkan oleh Ajay. Namun sepak terjangnya terhenti ketika salah seorang korbannya berhasil menghentikannya dan sejak kejadian itu ia menghilang. Tidak diketahui lagi keberadaannya. Tejasvi Tota. Sementara di tempat lain, Shiva Mani yang mendapatkan tugas mengawasi Sasaramua mulai untuk mengendalikan diri hingga tidak terlihat gugup. Di tengah waktu menunggunya, ia diminta oleh si penculik untuk menaiki sebuah kereta. Oh, bro. Halo? Halo, Mr. Shukmani. Stasiun Shiva Mani menurutinya dan menumpangi sebuah kereta. Ia terus mengawasi setiap orang yang ada di dalam kereta itu, karena ia yakin penculiknya ada di tempat tersebut. Tak lama penculik itu memintanya berhenti di sebuah stasiun. Pihak Sivanami yang tidak sepenuhnya percaya padanya meminta bantuan Babu dan Nindi untuk bisa membantu mereka. Contact Nidhi. Nenu akkade unnanu. Sending you his present. Secara kebetulan ia melihat Shiva Mani. Dengan cepat Babu mengikutinya tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Shiva Mani yang masih belum berpengalaman terus banyak bertanya pada timnya. Tak lama Nindi datang segera bergabung untuk mengawasi Shiva Mani. Hingga akhirnya penculik datang dan membawa uang tebusannya. Sementara Nindi dan Shiva Mani berhasil menemukan korban penculikan itu, We lost him, ma'am. Babu yang terus mengejar si penculik akhirnya mendapatkannya. Nindi dan tim yang lain segera menyusul Babu. Mereka senang karena semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Inti kidnapper ekkada? Namun mereka tidak tahu beberapa uang tebusan itu telah diambil oleh Babu dan juga Yesu. Babu merasa senang karena ia dan Yesu yang sebelumnya hanya seorang pengangguran, kini bisa bekerja dengan baik di salah satu satuan tugas polisi HE atau kepolisian darurat tinggi. ఒకప్పుడు డెలివరీ ఏజెంట్స్గా పనిచేసిన మేము ఇప్పుడు స్పెషల్ Mereka yang tadinya berulang kali gagal untuk mengikuti pelatihan selalu mengeluarkan uang lebih untuk bisa menjadi salah satu anggota HE. Hingga akhirnya mereka berhasil, namun masih harus mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Dipa yang merupakan ketua HE. Situla ప్రయత్నించి అప్పు చేసి మరి పాస్ అయ్యి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు. పేరుకు తగ్గట్టే we deal with the most Yesu dan Babu mulai diajari secara bertahap oleh tim Depa hingga mereka mulai terbiasa mandiri dan cerdik untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai agen. కదా? Good job. Bahkan banyak kasus yang bisa mereka selesaikan, terutama penculikan. Namun keduanya yang berasal dari jalanan selalu mengambil uang tebusan untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan tidak jarang mereka mengambil uang dan mengaku pada Depa mereka kehilangan uang tebusan. All donation towards hit team operation. అది భజన్ కాదు. Di tengah kebersamaan mereka di sebuah bar, mereka melihat Ajay. Keduanya sangat terkejut. Terlebih ketika melihat penampilan Ajay atau Yuva yang telah berubah. Namun mereka tidak terlalu memperhatikannya karena mereka mau menikmati malam mereka. Namun di tengah-tengah itu mereka malah bertemu dengan pengedar obat-obatan terlarang hingga menimbulkan kegaduhan dan membuat seorang pria barubaya yang mengaku bernama Akers meminta mereka menghentikan semua keributan ini. Melihat Akers datang, keduanya terkejut karena mereka ingat kalau itu adalah Ajay yang selalu menipu banyak korbannya. ఆక్రమణ చేశాం హీ టీమ్ వచ్చే వరకు వాట్ ద హెల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ న్యూసెన్స్ చేస్తున్నారా అసలు ఈ ప్లేస్ ఏంటో తెలుసా మీకు చేస్తానో మీకు తెలీదు. Keduanya melaporkan apa yang telah terjadi pada kantornya.
Tak lama, timnya datang untuk mengambil kasus itu dan mengembangkannya untuk bisa diberantas habis pengedaran obat-obatan terlarang di kota mereka. Nindi memberitahu mereka kalau jenis obat-obatan terlarang yang tengah mereka selidiki adalah obat yang sangat berbahaya. Hingga mereka berencana untuk bisa menemukan bandar dari si pemilik barang haram tersebut. అలా ఎలా ఇస్తా? ఇట్స్ మై కేస్ సీనియర్. Our case. పేరు స్లేవ్ డ్రగ్స్ కి బానిసలు అవ్వడం మనకి ఇంటర్గేట్ చేస్తున్నాం తీసుకుంది అందుక కాదు ఇందుకు. Babu yang mendapatkan kasus baru segera mengajak Yesu untuk menemaninya. Mereka mendatangi sebuah rumah mewah. Nyonya Darmini yang merupakan pemilik rumah itu menyambut mereka dengan hangat. Ia mengatakan kalau putrinya telah diculik. Ia mempercayai mereka karena ia banyak mendengar tentang kepintaran mereka. మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ కిడ్నాప్ కేసెస్ సాల్వ్ చేసింది మీరేనని అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్తున్నారు? ఇవాళ మార్నింగ్ కిడ్నాపర్ డబుల్ Damini menunjukkan video yang menampilkan si penculik meminta tebusan sebanyak 2 crore. Babu mulai menanyakan beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pencarian korban penculikan itu. Yesu yang tahu uang tebusan itu banyak, mempengaruhi Babu untuk mengambil uang tersebut karena ia berpikir itu adalah peluang emas bagi mereka mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Babu akhirnya menerima pekerjaan itu dan meminta Damini menyiapkan uang tebusan yang diminta oleh penculik. Damini mulai ragu, namun keduanya meyakinkan kalau pekerjaan ini tidak akan gagal. స్పెషల్ గా డీల్ చేయడం కరెక్ట్. He's right. మెయిన్ ప్రయారిటీ. అలాంటప్పుడు నేనే వెళ్ళాను డబ్బు సదరంగా ఏమైనా ఇబ్బంది అండి? మీ పర్మిషన్ తీసేస్తే బెటర్ మేడం. Babu dan Yesu mulai mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat bersembunyinya penculik. Perkelahian mulai terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya mereka mendapatkan anak dari Damini di sebuah ruangan di tempat itu. ఆ మొత్తం మంది ఇంకా ఉందా? Mereka mulai dengan rencana mereka untuk mendapatkan uang milik Damini. Babu membawa Damini ke tempat di mana putrinya disekap. Yesu mengambil uang yang disiapkan Damini. Tapi Babu terkejut ketika melihat ruangan tempat Ria putri Damini berada menghilang. కూతురు ఎక్కడా నిన్నే రియా ఏది అంటే కిడ్నాపర్ పంపించిన వీడియోలో ఇక్కడే ఉండాలి కదా? Damini yang panik terus berteriak. Babu berniat memeriksa mobil yang terdapat penculik dan juga uang dari Damini. Namun lagi-lagi ia terkejut karena mobil milik mereka pun menghilang bersamaan dengan hilangnya penculik. Damini terus meracau meminta keduanya menemukan putrinya hingga akhirnya ia pergi meninggalkan mereka. ఆవేశంలో ఏ కాలు చేయదు మేడం, ఈ కాలు చేతులు అనుకోండి. రేయ్ ఏమైంది? Tak lama setelah Damini pergi, Babu mendapatkan telepon dari orang yang mengaku dirinya adalah penculik Ria. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nindi untuk bisa membantu mereka. రేయ్ మనిషి ప్రాణం కన్నా మనీ ఎక్కువ కాదు. తిరిగి ఇచ్చేస్తారుగా ఎప్పుడైనా ఇచ్చామా? Tak lama mereka mendapatkan telepon dari si penculik untuk menemuinya di sebuah tempat. Setelah mendapatkan uang dari Nindi, mereka mendatangi tempat di mana si penculik itu berada. Keduanya memasuki sebuah kamar yang berada di lantai 3. Mereka mulai memeriksa semua tempat di kamar itu. ఇది ఆల్ పర్పస్ నైఫ్ అంటారు. మనకి ఎప్పుడైనా బీర్ ఓపెన్ చేయడం ముందా కిడ్నాపర్ నెత్తుకు. ఓకే కలా. ఎరగడానికి కాదు, లవ్ బాయ్. Babu menemukan sebuah map yang berisikan artikel. Ia memanggil Yesu untuk membacanya. Keduanya mulai panik karena di dalam artikel itu menceritakan tentang sepak terjang mereka sendiri, menipu dan mengambil uang tebusan untuk kepentingan mereka berdua. Tiba-tiba, Akas masuk ke kamar itu. Babu dan Yesus segera menanyakan di mana Ria berada. Tapi Akas tidak mengaku kalau ia menculik Ria. Bahkan ia tidak tahu siapa Ria. Perkelahian pun tidak bisa dielakkan. Namun tiba-tiba Akas ditembak dari arah pintu hingga ia tidak sadarkan diri. Babu memeriksa Akas namun mereka sangat ketakutan ketika tahu kalau Akas sudah tidak bernapas lagi. Keduanya benar-benar bingung apa yang harus mereka lakukan lagi. కేసు కదా. చేసింది అన్అఫీషియల్ గా కదా? Tiba-tiba, timnya datang ke hotel itu hingga menambah kepanikan mereka.
hingga mereka memilih untuk bersembunyi. Kemudian muncul kembali ketika semua timnya berada di kamar itu dan tahu tentang penghabisan tersebut. Enggak, sir. నా వెనక నాకు కనపడలేదే ఫ్లూయిడ్ హెయిర్స్ Ini mali వీళ్ళ ముందు చేయాలి. Mikhail yang memimpin kasus ini meminta semua timnya untuk mengumpulkan bukti-bukti tersisa yang menjadi pelakunya. Babu dan Yesu mencoba menghilangkan barang bukti hingga mereka melakukan banyak hal bodoh di depan timnya. Semua tim mulai bekerja dan mereka diminta untuk mendekati kamar di mana Akas telah dihabisi. Namun hotel tersebut tidak memiliki kamera pengawas, jadi sedikit menyulitkan penyelidikan tersebut. సక్సేనా గారు కూడా గారు అప్పటికి లేసరచ్చు కదరా వీళ్ళు వస్తారు మమ్మల్ని తెచ్చిమంటారా మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ Beberapa dengan Babu dan Yesus segera menghambur keluar ketika tahu hotel tersebut tidak memiliki kamera pengawas. Damini menemui Depa dan mengadukan semuanya. Melihat kedatangan Damini, keduanya sangat terkejut sekaligus ketakutan. తెలుసు మేడం Di tengah ketakutan mereka, Mikhail memanggil Depa dan menunjukkan video saat Akas dihabisi oleh Yesu dan juga Babu. Karena mereka terkejut, handphone di tangan Babu terjatuh. Namun mereka tidak memedulikan itu semua dan memilih melarikan diri dari kantor mereka. Namun mereka berhasil digagalkan oleh timnya sendiri. Di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba mereka menemukan Ria di dalam mobil yang mereka gunakan, tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Namun mereka tidak memilih menyerah, melainkan mencoba melarikan diri lagi sekaligus membawa Ria bersama mereka. Timnya segera mengejar untuk bisa menghentikan pelarian mereka. Semua tim gagal menghentikan mereka kecuali Nindi yang masih terus menguntit mobil yang mereka kendarai. Babu berusaha keras untuk bisa menghilangkan jejak dari Nindi. Ia sengaja mengambil jalan-jalan sempit, namun mereka malah terjebak karena Nindi pun masih bisa mengikutinya. Dan kali ini rencana mereka berhasil menghilangkan diri dari Nindi dan memilih meninggalkan mobil mereka dan juga Ria di dalamnya. Depa yang tahu timnya gagal meminta mereka terus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan Babu dan juga Yesu. Sekaligus menyelidiki mengapa Ria dan Akas meninggal dunia. Namun Nindi sangat yakin kalau Babu dan Yesu tidak bersalah. Tapi berbeda dengan Mikhail kalau mereka adalah dalang penculiknya Ria dan menginginkan uang tersebut. Mikhail berjanji ia akan menangkap keduanya dan memenjarakan mereka. ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు డీల్ చేసిన కేసుల్లో డబ్బులు నాకేం మీడియా సర్కస్ వద్దు. బట్ మ్యామ్ Babu dan Yesu lebih terkejut lagi ketika tahu rumah Damini bukanlah rumah miliknya, melainkan rumah sewaan yang juga sering disewakan dengan orang-orang film. Mereka pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali terkejut ketika melihat penculik Ria. Ia mengatakan kalau semua rencana ini dilakukan oleh Akas. Ia diminta untuk pura-pura menjadi penculik. Ia juga mengatakan kalau Ramini itu palsu dan mereka semua yang merangkai cerita tentang penculikan Ria. Ia mengatakan kalau orang-orang itu adalah artis dan saat uangnya telah masuk ke bagasi mobil Babu, ia menelpon Ria untuk melarikan diri. Setelah itu, ia mencoba menemui Akas untuk menerima bayarannya. Tapi ia terkejut ketika tahu Akas telah meninggal. ఎక్కడికి పనైనాక పైసా డౌట్ వస్తుందని పనికి వచ్చేసినా సార్ నేను Tiba-tiba Nindi datang. Babu mengatakan kalau ialah yang memanggilnya. Mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Babu mengungkapkan bukanlah mereka yang menghabisi Akas. Ia berpendapat mereka telah dijebak oleh Akas. కారు ఆగలిలోనే వదిలేదు కదా ఎందుకు? Nindi dan keduanya pergi kembali ke hotel di mana Akas dihabisi. Mereka memasuki kembali kamar tersebut. Babu menjelaskan ketika ia memasuki ruangan itu, ia tidak melihat siapapun hingga tiba-tiba Akas muncul. Babu juga menjelaskan ketika mereka bertengkar, tiba-tiba Akas terkena tembakan.
Nindi mengatakan kalau hasil otopsi membuktikan bahwa peluru yang masuk ke tubuh Akas berasal dari depan bukan dari belakang. Mereka kini memeriksa buku tamu untuk tahu siapa yang telah menghabisinya secara lebih lanjut. Hingga akhirnya mereka sadar kalau mereka memasuki kamar yang salah. Karena mereka mendapatkan informasi kalau Akas berada di lantai ketiga, sedangkan mereka memasuki kamar di lantai 2 yang mereka kira adalah lantai 3. Mereka mulai memasuki kamar yang sebenarnya dan memeriksa semuanya, sampai akhirnya mereka menemukan gelang bertuliskan nama Yufa. Keduanya teringat tentang pertemuan dengan Yufa atau Ajay di bar di malam sebelumnya. Fokus mereka kini mencari keberadaan Yufa. తను రియా కదా అంటే ఇదంతా ఈ బాత్రూంలో కూడా కెమెరా నీది ఫోన్ Dan secara kebetulan, mereka mendatangi tempat di mana para artis berkumpul untuk launching film terbaru mereka. Tak lama, Yufa keluar dan menemui penggemarnya. Yesu mulai memainkan perannya dan pura-pura berselfie Ria. Kemudian dalam kesempatan itu, Babu membisikkan sebuah pertanyaan mengenai Ria kepada Yufa. Mereka kembali terkejut ketika Yufa mengenal Akas. Dalam kesempatan itu, Yufa malah mengatakan kalau Babu dan Yesu mengancam mereka. Hingga semua penggemarnya marah dan berusaha untuk melukai Yesu, Babu, dan juga Nindi. Ketiganya tidak bisa berbuat apapun kecuali menghadapi mereka. Kekuatan mereka yang tidak sebanding membuat mereka berulang kali terjatuh. Sambil menghadapi para penggemar Yufa, ketiganya terus berusaha untuk terus mengawasi Yufa agar mereka tidak lagi kehilangan jejaknya. Setelah berhasil mendapatkan Yufa, mereka membawanya ke sebuah tempat untuk mendapatkan informasi darinya. Nindi merekam semua kejadian di ruangan itu. Hingga mereka mendapatkan pernyataan kalau Yufa lah yang telah menghabisi Ria dan Akas dengan menunjukkan bukti gelang. Yufa mengakui ia menghabisi semuanya karena ia tidak menuruti dirinya. ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉందా నా మాట క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 నువ్వు రియాన్ చంపావా పడిపోయిందా లేక్ వ్యూ లాడ్జ్ లో పడింది Ia boleh menceritakan bahwa ia dan Akas adalah teman dekat. Bahkan mereka sering tidur bersama. Namun malam itu, saat ia mau mengunjungi Akas, Ria datang dengan mengaku sebagai penggemarnya dan mau melakukan apapun untuknya. Mereka memasuki sebuah kamar. Namun, Yufa tidak tertarik dengan Ria, berusaha untuk meninggalkannya. Ria menolak hingga mereka mulai bertengkar mulut. Yufa memilih meninggalkan Ria, namun Ria mengancam dan mengatakan dirinya yang baru berumur 16 tahun akan mengatakan pada semua orang kalau ia dilecehkan karena Yufa menolak. Mendengar hal itu, Yufa tidak memedulikannya. Tetapi Ria tiba-tiba menyakiti dirinya sendiri. Yufa mulai panik dan berusaha menghentikannya dengan memasukkan obat bersimbol perangko. Setelah mengonsumsi obat tersebut, Ria mengikuti perintah Yufa untuk pergi meninggalkannya. Namun Yufa yang mengira akan dituruti malah melihat adegan yang mengerikan. Ria mengambil satu buah botol dan memecahkannya tepat di kepala. Kemudian mengarahkannya ke leher hingga ia tidak sadarkan diri. Tak lama Akas datang. Yufa menunjukkan mayat Ria. Namun Akas malah meledeknya kalau Yufa habis bersenang-senang dengan Ria. Mendengar hal itu, Yufa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Akas mendekati mayat Ria dan kemudian mengatakan kalau Ria adalah putri dari seorang hakim terkenal di kota mereka. Akas terdiam dan mulai memikirkan cara lain untuk menolongnya. Hingga tiba-tiba Akas mendapatkan telepon kalau di bar miliknya tengah terjadi keributan antara Yesu dan Babu yang menemukan seorang pengedar obat terlarang. Yufa menjelaskannya dengan cepat pada ketiga anggota HE itu, bahkan ia juga menjelaskan tentang video yang memperlihatkan Ria dibawa keluar dari hotel milik Akas. Padahal saat itu Ria sudah meninggal. తీసేలా ఉన్నారు నా భవిష్యత్ ఏంటో తెలియక నేను రూమ్ నెంబర్ 7 కూడా కావాలి
Kemudian mereka memasukkannya ke kamar dan meletakkan mayat Ria lalu menelpon Yesus dan Baba sambil mengatakan kalau Ria ada di sebuah kamar hotel di lantai 3. Namun mereka malah salah memasuki kamar. Akas menelpon tim HE dan mengatakan telah terjadi pembunuhan di hotel di mana Yesus dan Babu berada. Akas menelpon tim HE dan mengatakan bahwa telah terjadi kejadian penghabisan di hotel di mana Yesus dan Babu berada. Tak lama Akas menyusul Yesus dan Babu. Namun saat Yufa mau menemuinya, ia malah ketakutan ketika melihat anggota HE tiba di hotel itu. Ia yang panik memasukkan mayat Ria ke koper dan membawanya. Hingga ia memasukkannya ke mobil Yesus dan Babu yang terparkir di depan hotel. మెసేజ్ చేశాను. మరి ఆకాష్ ఎవరు చంపారు? సేఫ్టీ పిన్ లేదండి నేను చూసాను. Yesus dan Babu memeriksa senjata yang mereka punya. Sampai akhirnya mereka sadar kalau peluru di senjata Babu berkurang 1. Babu mengatakan kalau ia menitipkan senjatanya selama 3 jam di kantor HE. Nindi menambahkan hanya petugas HE yang bisa masuk ke gudang senjata kantor HE. Mereka mulai mengira-ngira kalau salah satu dari tim mereka lah yang menghabisi Akas. Ketiganya mendatangi kantor HE, memeriksa semua ruangan untuk bisa membuka sandi ruang masuk gudang senjata. Nora, I don't think. Yapa, takut nanti mohon tasu. Yesus berhasil membuka kamera pengawas, namun mereka terkejut ketika tahu kalau yang mengambil senjata mereka adalah Nindi. Mereka tidak menyangka kalau yang menjadi pengkhianat itu adalah Nindi. Namun mereka masih bingung Nindi yang masih membantu mereka. Tiba-tiba Mikael datang dan meminta keduanya menyerahkan diri. Namun tiba-tiba Nindi memadamkan listrik hingga kesempatan itu digunakan mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba Nindi datang. Yesus mengatakan semuanya kalau Nindi yang telah mengambil senjata mereka. Namun Nindi mengelak dan tidak mengakui dirinya telah menghabisi Akas. Ia malah mengatakan kalau Saksena lah yang menghabisi Akas. Sambil menunjukkan video saat Saksena memasuki kamar hotel. Hingga mereka mulai sadar kalau Saksena juga yang mengganti akses masuk ke ruang senjata menggunakan kartu pengenal Nindi. Dengan cepat mereka menemui Saksena yang masih sibuk memeriksa senjata di ruang senjata kantor HE. Ketiganya pun berkelahi tapi tiba-tiba Mikael muncul dan mengacaukan semuanya. Yesus dan Babu pun mencoba menjelaskan bahwa Akas telah dihabisi oleh Saksena. Seluruh pintu di kantor HE mulai dikunci. Saksena mulai menyerang dengan peluru yang ada di senjatanya ke berbagai arah. Yesus berlari mendekati Saksena hingga akhirnya Babu sadar kalau Yesus secara tidak sengaja menghirup obat berlambang perangko. సేనది పట్టుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. Babu menarik tubuh Yesus dan bersama dengan itu Depa menyerang Saksena hingga ia pun kehabisan nafas. Banyak tanda tanya keluar dari semua anggota tim HE mengapa Saksena menghabisi Akas. Namun Babu menjelaskan bukan Saksena juga yang telah menghabisi Akas sambil menunjukkan bukti rekaman suara Depa yang menelpon Saksena dan meminta Saksena menghabisi Akas di tengah pertengkaran antara Babu dan juga Yesus. Hingga kemudian menjebak Babu dan Yesus sebagai pelakunya. Hal itu bertujuan untuk mengambil iPad milik Akas. iPad Akash చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని గురించి Depa terduduk lemas dan menjelaskan kalau nama sebenarnya bukanlah Akas, melainkan Tejaswitota atau Ajay, atau siapapun karena ia memiliki banyak nama, hingga tidak tahu nama sebenarnya siapa. Depa menjelaskan tentang kejahatan yang pernah dilakukan Ajay, merekam dan memeras gadis-gadis. Hingga saat kejadian terakhir, Ajay menghilang, Depa kehilangan Vikram suaminya. Karena tidak ada petunjuk lain, Depa menutup kasus tersebut. Namun, ia terus saja mencari keberadaan Ajay hingga 2 bulan lalu di sebuah bar ia melihat Ajay yang telah mengganti identitasnya. Ia tahu benar kalau itu adalah Ajay karena ia pernah menyerang bagian kakinya.
Depa mulai mendekati Akash untuk berbagai keperluan, hingga akhirnya ia mendapatkan bukti tentang kejahatan Akash di masa lalu. Namun saat melihat semuanya, Akash muncul dan memadamkan semua bukti yang sedang dilihat Depa. Melihat hal itu, Depa mengancam akan menghubungi timnya, namun bukannya takut, Akash malah menunjukkan video di mana putri Depa tengah berdua di dalam kamar bersama pria. Ia mengatakan akan menyebarkannya dan membuat keluarga Depa menjadi malu. Depa sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat banyak hingga pergi meninggalkan tempat itu sambil terus berpikir bagaimana cara mendapatkan iPad milik Akash yang menyimpan banyak bukti. Semua itu bersamaan dengan penculikan Ria, hingga membuat Depa menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Akash dan menjebak Babu serta Yesu. Depa juga mengatakan apa yang dilakukan Saksena adalah atas perintahnya dan menghabisi Saksena untuk menutup semua kasus ini. Babu menjelaskan kalau semua gadis-gadis yang berada di dalam rekaman Akash termasuk putri Depa sendiri melakukan adegan dewasa di hotel bukanlah keinginan mereka sendiri. Namun sebelum mereka melakukan itu semua, mereka dibius menggunakan obat yang bergambar perangko. Itu adalah obat bius yang berbahaya, karena tanpa menyentuh ataupun mengonsumsinya secara langsung, hanya menghirupnya saja kita bisa terbius dan melakukan apapun di luar kesadaran diri. Babu juga menambahkan kalau di bar milik Akash tersebut, ia menyediakan obat itu di bar miliknya dan memasukkan obat-obatan tersebut ke minuman para target yang telah diincarnya terlebih dahulu. Semua Babu dapatkan dari salah seorang pengedar yang ia tangkap di bar itu. Depa terdiam dan harus menanggung hukuman atas apa yang ia lakukan. Babu dan Yesu juga hendak menyerahkan diri, namun mereka dinyatakan tidak bersalah, hingga mereka diminta untuk memperbaiki sikap saja. Keduanya meninggalkan kantor dan mengambil uang yang masih berada di dalam mobil mereka, tapi betapa terkejutnya mereka saat tahu uang-uang tersebut adalah uang yang digunakan untuk kepentingan syuting film. Dan film pun